Salah satu hal yang paling kubenci adalah bikin resolusi tahun baru. Tapi bukan artinya aku nggak bikin sama sekali. Resolusi bisa jadi kesempatan untuk hapus masa lalu dan buka lembaran baru. Kita bisa lupakan apa kesalahan yang pernah kita buat dan fokus ke masa depan. Apa goal kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk capai goal tersebut dengan energi seminimal mungkin. Tapi tetap aku benci bikin resolusi tahun baru. Karena yang namanya resolusi nggak harus mulai di 1 Januari 2024. Kau bisa mulai di bulan Februari, kau bisa mulai di bulan Maret, dan kalau kamu ingin berubah jadi lebih baik, waktunya itu sekarang. Karena waktu terbaik untuk bikin resolusi adalah kemarin, dan waktu terbaik kedua untuk bikin resolusi adalah sekarang. Dan hari ini aku akan sharing 7 resolusi dalam kebiasaanku untuk jadi lebih baik. Nah, program ini telah kumulai beberapa bulan yang lalu dan berhasil menyederhanakan banyak hal, buat hidupku jadi simple dan bisa sedikit lebih maju. Resolusi pertama, menikmati kopimu. Ku tahu ini terdengar bodoh, tapi ini berhasil mengubah pandanganku tentang hidup. Aku ngopi itu sejak kerja di Bank Mandiri agar dapat kafein dan buat pikiranku tetap fokus untuk bisa mengerjakan semua tugas yang dikasih dan berikan hasil yang terbaik. Sedangkan kopi itu tambahan agar tubuhku tetap berenergi. Sup, lupa. Sup, lupa. Sup, lupa. Sampai suatu hari aku pernah overwhelmed dengan pekerjaan dan buatku berpikir bodoh amat. Lalu ketika aku step back dan minum kopi lagi, kopinya terasa berbeda. Rasanya lebih enak dari biasanya. Dan hal ini buatku menyadari tentang rasa dari kopi itu sendiri. Idenya adalah mensyukuri nikmat kecil yang kita dapatkan hari ini. Mau kamu melamun, terjebak dalam macet, menunggu busway, atau sekedar jaga malam, nikmati tanpa buka TikTok, tanpa buka Instagram. Dan hadir dalam momen untuk menikmati hal-hal kecil, seperti menikmati secangkir kopi. 2. 15 menit sehari. Ku mulai kembali baca buku selama setahun terakhir, dan buku terakhir yang ku baca adalah Invested, A 12-Month Plan to Financial Freedom. Kebiasaan baca jaga pikiranku tetap aktif dan mengembangkan pola pikirku. Dari sempit jadi membesar. Apalagi sekarang, buku hadir dalam banyak bentuk yang berbeda. Ada audiobook, review atau bedah buku oleh kreator seperti Agus Leo Halim ataupun Felixandro Ruby, yang bantu kita untuk dapat intisari dari sebuah buku yang beratus-ratus halaman jadi audio singkat 10-15 menit. Jadi, walaupun kita nggak baca semuanya, kita tetap dapat esensi, dapat intisari dari buku yang ingin kita baca. Seperti kata Jim Rohn, reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. Membaca adalah kebiasaan bagus untuk kamu yang pengen hidup lebih dari biasanya. Membaca itu esensial untuk kamu naik level. Lalu resolusiku yang ketiga untuk tahun ini adalah 90 plus rule. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama untuk benda yang kumiliki. Dari skala 1-100 yang ku cari bukan nilai 11, tapi 90 plus. 90, 95, 98 itu oke. Dan kalau skornya kurang dari itu, artinya barang tersebut tidak akan aku beli. Aku ingin memastikan kalau setiap barang yang ku beli itu akan jadi favoritku. Contohnya baju ini. Setidaknya selama beberapa tahun terakhir kamu lihat kalau bajuku itu-itu aja. Jarang pakai baju baru. Nggak masalah, yang penting uang kita banyak. Kedua, 90 plus rule untuk pekerjaan yang kulakukan. Prinsipnya sama dengan 4-hour work week dari Tim Ferriss. Ferriss menyarankan untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak produktif atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Sibuk itu bisa jadi bentuk dari kemalasan. Ada orang yang mengerjakan banyak hal sampai dia lupa pada pekerjaan utamanya. Sibuk ngurusin ini itu, tapi pekerjaan utama terbengkalai. Atau kalau ada yang nawarin peluang bisnis yang kelihatannya bagus banget, tapi setelah kita nilai itu nggak 90 plus, abaikan. Walaupun mungkin berkata tidak akan menyinggung orang lain. Tapi kalau kita dalam hidup ini sibuk ngerjain yang orang mau, maka kita nggak akan punya waktu untuk ngerjain apa yang kita mau. Bahkan bisa jadi kamu sampai nggak punya waktu untuk menikmati secangkir kopi. Jadi, kamu harus berani untuk berkata tidak pada hal yang baik, supaya kamu bisa berkata ya pada hal yang terbaik. Hal yang bisa membuat lompatan pada hidup kita, tapi kita baru bisa lompat kalau kita berani untuk berkata tidak pada 90% kesempatan baik, dan baru berkata ya pada 10% kesempatan yang terbaik.
Prinsip ini ternyata juga dipegang oleh Warren Buffett, raja investasi dunia. Moto beliau, cash is the king. Sebagai raja investasi, tentunya kita berpikir kalau Warren Buffett akan mempekerjakan semua uangnya dalam bentuk investasi, dan tidak ada yang dianggurin. Tapi ternyata enggak juga. Berdasarkan laporan keuangan terakhir, Berkshire Hathaway punya aset cash 157 miliar dolar atau 2.400 triliun. Aset cash. Kalau dikasih bunga 1% aja sebulan, akan dapat 24 triliun. Tapi Warren Buffett milih untuk anggurin. Beliau menyimpan uang cash ini bukan untuk investasi baik, tapi investasi yang terbaik. Dan selama yang terbaik itu belum datang, hal paling benar yang bisa kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Lalu, resolusi yang keempat adalah tidak membeli apapun dalam 1 bulan. Atau mungkin 1 minggu, atau mungkin 1 tahun. Dan studio baru ini itu baru bisa terjadi karena aku nggak beli apa-apa selama beberapa bulan sebelumnya. Agar bisa investasi, agar bisa nabung untuk beli barang-barang kayak komputer, kayak busa, dan tentunya hal-hal esensial seperti makan itu tetap kita beli. Hal-hal yang sifatnya wajib itu tetap kita keluarkan. Yang sifatnya keinginan dan tidak diperlukan dalam survival kita, ya nggak usah beli. Dan salah satu tips yang wajib banget kamu coba, karena sekarang TikTok Shop itu kembali menyerang, adalah jangan klik beli sekarang, tapi klik tambah ke troli. Lalu tunggu 1 bulan lagi untuk kita review. Masih pengen beli nggak? Masih perlu nggak tuh barang? Dan mungkin selama 1 bulan masa penantian tersebut, kamu akan menemukan bahwa hidupmu hampir tidak ada perubahannya. Walaupun kita nggak jadi beli barang tersebut. Yang bisa buat kita untuk simpan uang lebih banyak. Faktanya, kalau kita bisa komit minimal 1 bulan ke depan dengan apapun yang kita miliki sekarang, mayoritas barang yang ada di keranjang nggak akan merubah hidup kita jadi lebih baik. 5. The Endowment Effect. Mengerti tentang hal ini sangat berdampak pada barang-barang yang kumiliki. Rumah jadi lega dan enak dipandang. Inti dari endowment effect adalah kita menilai barang-barang yang kita punya itu lebih tinggi daripada barang yang tidak kita punya. Makanya sulit untuk kita membuang barang walaupun barang itu udah hampir nggak kepake. Contoh pribadiku adalah komputer. Sejak beli laptop di tahun 2021, komputer ini hampir nggak kepake. Dulu idenya adalah kalau aku lagi di rumah, lagi di studio, maka aku pakai komputer. Dan kalau aku kerja keluar, baru aku pakai laptop. Tapi yang terjadi, mau di rumah, mau di luar, aku selalu pakai laptop. Jadi sejak tahun 2021, komputer ini basically cuman teronggok di meja. Sampai kemarin aku pindah studio, komputernya pindah dari meja ke dalam dus. Dan ini namanya adalah endowment effect. Jadi kalau kamu rasa ada barang-barangmu yang sudah nggak terpakai, sebaiknya sumbangkan atau dijual aja. Kayak komputer ini rencananya akan aku jual. Lalu resolusi yang keenam adalah santai. Ketika berpikir kata santai, otakku mengasosiasikan dengan rebahan di pinggir pantai, menikmati sunset dan minum jus, atau mungkin dingin-dinginan dengan camping di gunung. Idenya adalah kita harus bisa menikmati hidup, walaupun faktanya kita hidup makan tabungan makin miskin dari bulan ke bulan. Karena banyak banget keadaan kantor di Indonesia itu yang ngehe. Pegawai yang dapat jatah cuti 12 hari setahun tapi nggak bisa dipakai. Kalaupun kepakai, mentok-mentok 2-3 hari. Itu pun harus tetap standby dengan laptop dan angkat telepon dari bos walaupun sedang duduk di pinggir pantai. Udah uang sulit, waktunya juga sulit. Liburan jadi sangat istimewa untuk pekerja di ibu kota. Lalu aku berpikir, kenapa kita nggak ubah hal ini? Liburan istimewa jadi liburan biasa-biasa aja. Kita harus mulai cari waktu untuk diri kita sendiri, jangan kerja terus, jangan lari terus. Dan aku ada beberapa ide untuk kita tetap bisa bersantai walaupun tantangan hidup itu mengintai. Pertama, rumah harus rapi dan bersih. Jadi ketika kita pulang, itu rasanya rileks dan nggak mumet lihat barang berantakan. Lalu yang kedua, jadwalkan untuk pergi keluar. Misalnya, olahraga tiap minggu, atau makan bekal, jangan dalam kantor, jangan di pantry, tapi pergi keluar kantor. Jangan lupa untuk tinggalin HP di meja. Gak perlu pikir apapun selain makan bekal makan siang. Jadi, ketika selesai waktu istirahat, kita bisa produktif lagi. Lalu, resolusiku yang terakhir adalah aku nggak mau jadi customer. Di tahun 2007, rata-rata orang lihat 5.000 iklan tiap hari.
Iklan di handphone, di jalan, di lift, dimanapun kita beraktivitas. Tapi di tahun 2023, jumlah iklan yang kita lihat meningkat tajam jadi 10.000 iklan tiap hari. Dan ini mendorong perilaku konsumtif. Scrolling Instagram, scrolling TikTok, scrolling YouTube memang bisa bantu kita lari dari masalah, tapi nggak menyelesaikan masalah tersebut. Makanya sekarang aku juga jadi content creator. Dan secara nggak langsung buatku jadi jarang untuk scrolling sosial media. Karena lebih sering riset untuk buat konten bagi penonton setia dari channel Andre Tuan. Selain itu, aku juga langganan yang namanya YouTube Premium agar bisa nonton YouTube tanpa iklan. Harganya 100.000 sebulan dan kurasa lebih menguntungkan dibandingkan kita harus nonton iklan yang mendorong perilaku konsumerisme. Intinya, kurangi nonton iklan dengan ngurangin sosial media. Hadapi masalah yang kamu punya dan jadikan dunia ini jadi lebih baik. Dan kamu bisa juga bikin duniaku jadi lebih baik dengan klik tombol subscribe, klik like, dan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin bikin resolusi mereka. Semoga tahun ini channel Andre Tuan bisa 100.000 subscriber. Sampai jumpa di perayaan 100.000 subscriber. Bye!